Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Dalam perjalanan saya pasti ada lika-likunya kan Teh. Nah, aku pengen tahu dong biar diceritain ke teman-teman Cubiz tentang masalah-masalah yang pernah dihadapi gitu, terus hikmahnya apa gitu yang didapat. Pasti banyak banget nih karena udah banyak nih panjang perjalanan saya nih. Kalau masalah pasti banyak ya Teh. Tiap hari ada aja gitu. Kalau Iya. di aku sih lebih ke kalau masalah yang berarti banget sampai misalnya mengalami kegagalan produksi atau apa, Masya Allah sampai sekarang belum pernah. Misalkan kadang kan ada ya misalnya owner bisnis, teman-teman aku ada yang misalnya waduh, aku gagal produksi nih 4.000 pieces misalnya, ada yang seperti itu kan. Masya Allah sejauh ini tidak pernah untuk hal-hal yang berat banget seperti itu. Paling juga kita masalahnya itu di misal apa namanya sekarang ini naik ya, apa namanya permintaan pasar naik, produksi mandek terus overload gitu nah. Terus jadinya misalkan jadinya produksi terhambat gitu, atau misalnya naikin produksi ternyata pasarnya lagi melemah misalnya kayak gitu, ordernya lagi melemah. Paling seperti itu sih kalau masalah yang dihadapi selama ini gitu. Kalau pandemi ini gimana Teh efeknya ke saya? Yang kalau selama pandemi Masya Allah nggak tahu ya Teh ya, terpas omset kita naik 2 kali lipat daripada Masya sebelumnya Allah, Masya Allah. Wow. Wah, gitu. alhamdulillah ya. Iya Teh, Luar biasa. alhamdulillah. Aku juga nggak tahu ya apa emang kita berdoa kenceng-kenceng banget atau gimana. Aku Iya, sampai Masya Allah. mengarahkan semua karyawan gitu kan sama tim jahit aku. Pokoknya harus berdoa aja. Kalau mau ada orderan harus berdoa. Lagi kondisi kayak gini, pokoknya kita cuma bisa doa aja. Akhirnya semuanya juga lebih, ya udah kita doa aja deh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau gimana gitu. Tapi Masya Allahnya, aku juga kurang mengerti ya. Sama kenapa gitu masih aja malah malah naik gitu selama pandemi ini orderan gitu. Hmm. Tapi Sampai gimana Teh? Sampai apa Teh? ya sampai distributor bilang, Teh ini ya ampun Teh ini masih lagi pandemi loh Teh, katanya kok kita ini banget ya malah rame banget lah katanya gitu, jadi makin rame gitu. Iya Masya Allah alhamdulillah kata aku Teh gitu. Mungkin karena banyak orang yang di rumah dan lebih memilih belanja online kali ya, itu juga salah satu gitu. Bajunya saya ini juga produknya memang untuk sehari-hari di rumah juga nyaman gitu ya Teh. Jadi daily gitu. Jadi sebenarnya kan Hmm. suka banyak yang nanya. Jadi ini sebenarnya home dress atau gimana? Nah aku nggak pernah bilang itu home dress gitu ya. Jadi aku bilang Hmm. ini pokoknya multifungsi. Silahkan dipakai keluar kan oke, dipakai dalam rumah Iya. tetap nyaman. Jadi tetap pakai bahan-bahan yang bisa bikin nyaman dipakai seharian di rumah gitu. Tapi keluar Oh. juga nggak masalah gitu. Jadi mungkin itu juga pas ya dengan situasi sekarang gitu produknya. Pengambilan keputusan untuk strategi gitu pernah nggak ada yang salah sampai menyebabkan apa ya? Maksudnya tapi setelah itu tuh ada hikmahnya gitu besar gitu untuk saya sendiri. Banyak banget sih Teh. Jadi aku sempat ya agak-agak mengalami apa ya waktu itu agak-agak sedikit mungkin karena hamil ya, waktu itu aku lagi hamil muda gitu kan. Terus emang salah strategi di masalah penerimaan layanan PO. Jadi waktu itu kita kurang kurang perhitungan. Jadi pas waktu menjelang Lebaran aku open pre-order untuk family set gitu kan Teh. Terus pas ternyata si barangnya itu booming banget, meledak banget gitu tuh, sampai ada sekitar 15.000 pieces order yang ditolak sama aku kan, ditolak benar-benar nggak diterima. Nah aku kirain tuh setelah menolak sekian banyak
orderan itu aku kirain tuh produksinya akan mencukupi ya, yang udah aku terima ini akan mencukupi. Ternyata overload. Waktu itu ternyata overload sampai H-1 Lebaran itu aku masih di kantor, masih ngurusin komplain dan lain sebagainya, karena itu dia salah strategi. Jadi aku menerima orderan terlalu banyak mungkin ya, waktu itu nggak tahu masalahnya tuh di situ sih. Menerima orderan terlalu banyak, sementara ternyata Permintaan tim jahit jahitnya. aku kurang mampu gitu ternyata. Nah itu salah perhitungan di situ, sampai-sampai ya itulah mungkin itu salah satunya yang membuat customer mungkin kecewa ya, waktu itu banyak yang kecewa. Jadi akhirnya tuh kayak aku sampai H-1 tuh masih apa namanya, masih di warehouse gitu, masih kerja H-1 Lebaran gitu kan. Nah, kalau waktu itu tuh karena dan salah perhitungan juga ya, tim aku juga tim QC dan lain sebagainya itu sedikit, maksudnya kurang ternyata gitu kan. Akhirnya aku kayak nge-hire kerjasama ke SMK yang ada di sekitar gitu. Aku minta ada yang bisa magang nggak, tolong nih bantu gitu. Akhirnya kayak jatuhnya kayak bedol desa gitu loh teh. Orang-orang datang bantuin untuk cuman nge-QC atau meriksa atau ngelipet baju dan lain sebagainya. Itu benar-benar waktu itu tuh alhamdulillah ada beberapa SMA yang kayak apa ya, bedol desa gitu katanya, kalau kata mereka, aduh teh kira ini bedol desa gimana nih kita. Karena kayak gitu. Jadi sampai 30 orang ya waktu itu tuh untuk ngebantu gitu. Dan emang udah berusaha banget untuk menyelesaikan, ternyata tidak selesai. Dan itu emang benar-benar aku merasa ya menyatakan diri lah gitu ke customer, pasang badan bahwa ya saya salah, mohon maaf gitu kan. Tapi Masya Allahnya itu ada sebagian yang dan aku nggak ngerti ya teh, customer saya itu nggak, ada sebagian mungkin yang marah-marah banget gitu, tapi kalau di saya itu Masya Allahnya tuh customernya juga soleha-soleha gitu loh teh. Iya gitu, mungkin karena pangsa pasarnya orang Gamisan ya, nggak tahu juga sih aku ya, cuman kayak ada sebagian yang oke teh katanya, aku tunggu sampai habis Lebaran katanya, boleh kok gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang memang refund dikembalikan uang dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya agak stres sih waktu itu, karena aku juga lagi hamil muda gitu. Mungkin kalau lagi nggak hamil mungkin lebih santai sih. Jadi seperti itu, akhirnya itu jadi pelajaran banget ya, bahwa ya kita nggak bisa gitu, nggak harus perhitungan dengan baik gitu untuk apalagi menjelang Lebaran. Nah, itu tuh harus benar-benar diperhitungkan dengan baik, dibikin strateginya dengan sangat baik gitu. Dan alhamdulillah setelah itu sampai sekarang tidak pernah kejadian lagi gitu. Kalau dari produksi gimana teh? Pernah nggak sampai bubar gitu tim produksinya? Tim produksi sampai bubar, Masya Allah, alhamdulillah enggak teh, enggak sih tim produksi sampai bubar. Walaupun sebenarnya aku kan kalau di produksi aku menerapkannya sistemnya SOHO ya. Jadi small office, home office itu. Jadi mereka tadinya awalnya begini sih. Tadinya tuh aku dan suami berpikir ini kita produksi apakah kita mau bikin mini pabrik gitu, semuanya disatuin gitu, atau kita bikin mereka di rumah masing-masing gitu kan. Terus akhirnya kita pikir kan, pada datang nih orang-orang yang mau jahit gitu kan, datang. Terus aku tanyakan, kenapa mau jahit di sini, kata aku gitu. Terus kata dia, teh katanya, saya udah belasan tahun saya merantau di kota katanya. Kan kalau saya di desa ya teh ya di sini. Jadi dia orang desa sini, terus saya udah belasan tahun merantau di kota. Sesekali saya pengen berkumpul dengan keluarga saya, kayak gitu. Terus akhirnya kita pikir, wah gimana kalau kita panggilin tuh penjahit-penjahit yang ada di kota, suruh pulang, suruh kerja di rumah masing-masing, bisa sambil ketemu istri, bisa sambil ketemu anak. Akhirnya kita mencetuskan, oh yaudah kita bikin itulah, kalau untuk produksi kita bikin small office, home office itu. Akhirnya oke, kita terapin seperti itu, dan pada pulang tuh teh yang di luar kota itu. Jadi akhirnya pada pulang, terus akhirnya mereka membuat
tim sendiri masing-masing di sini, dan mereka udah sama aku dari 2014 itu gitu. Masya Allah, Sampai jadi belum sekarang. pernah berganti sampai sekarang. Berarti Sampai betul sekarang. banget. Kalau jadi kepala produksinya aku tetap berhubungan dengan kepala produksinya aja. Nah itu tuh orangnya tetap gitu si orang ini. Tapi mungkin kalau karyawannya dia mungkin ada yang ganti-ganti gitu. Tapi kalau untuk timnya, orang yang kepercayaan itu tetap ikut aku dari 2014 itu gitu. Sampai sekarang. Jadi mereka semuanya ngerjain orderan aku doang gitu, dan udah enak lah gitu teh, kayak bapak-bapak tolong yuk, kita ini lagi pandemi, kita berdoa bareng-bareng biar ada orderan. Atau misalnya kemarin pas awal-awal pandemi kan agak sempat shock gitu kan teh. Jadi aku kita jual apa ya nih gitu kan. Kita coba bikin produk daster kayak gitu-gitu kan, sempat juga tuh bikin, dan mereka tuh ikut aja gitu sih, tim produksi aku. Oke katanya, ikut aja apapun yang disuruh bikin mereka ikut gitu, kayak gitu sih. Kalau bubar sih enggak sih teh, cuman mungkin karena kadang aku kesulitan untuk berdiskusi langsung dengan mereka gitu kan. Kadang tuh nggak nyampe gitu teh. Aku dan suami mengatakan begini itu tuh nggak sampai, apalagi suami aku kan orang Sumatera ya, nggak bisa bahasa Sunda. Sementara di sini bapak-bapaknya tuh ya bisanya bahasa Sunda gitu. Nah itu kadang mengalami kesulitan di masalah komunikasi, jadi sering miskom kalau dulu. Akhirnya kita memutuskan meng-hire satu manajer untuk ditaruh di produksi itu dan membawahi mereka semua gitu, membawahi penjahit, dan alhamdulillah lancar karena bisa gitu ngomongnya, nggak kayak aku dan suami. Kayak gitu. Manajemen produksinya itu desainnya berapa ini ya, berapa sebulan sekali lah pasti, atau gimana teh? Maksudnya desain barunya. Oh, desain baru. Kalau desain baru aku sebenarnya lebih ke tergantung dari kira-kira target bulan ini tercapai nggak ya kita. Kalau nggak tercapai, kita bikin desain baru gitu. Biasanya booming lagi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi desain baru fleksibel aja. Nggak ditarget misalkan sekarang harus sebulan harus berapa kali keluar desain baru, enggak. Tapi tergantung situasi aja gitu sebenarnya. Gitu. Gitu. Memang banyaknya distributornya saya di daerah mana teh, di Pulau Jawa kah atau di mana? Tersebar di seluruh Indonesia gitu, dan banyaknya di Jakarta. Gitu. Bahkan justru Bandung tuh sedikit deh, aku juga bingung. Nyari-nyari distributor Bandung deh, kan Bandung lebih deket ya ke Subang. Itu tuh ya masih sedikit sih di Bandung gitu. Banyaknya di Jakarta justru. Jabodetabek lah. Berarti teteh nggak pernah jatuh nih ya? Aduh, Teh, amin, mudah-mudahan enggak. Kalau berdarah-darah setiap hari sih, Teh. Ya yang namanya usaha ya, Teh ya. Kita kan kalau nggak usaha nggak ada apa ya. Kalau nggak gerak ya nggak, beda sama misalnya sama PNS, beda kan, Teh. PNS kan ada gaji gitu kan setiap bulan. Kalau aku diem aja tuh kayak setiap ya sehari-hari nggak akan ada orang ngasih uang, Teh. Bener nggak, Kang? Kalau kita diem aja. Iya, suami aku tuh sampai bilang katanya, coba deh bayangin, ada nggak sih orang katanya yang mau kita duduk di sini nih, ada nggak sih tiba-tiba orang mau ngasih duit 300.000 aja, ada nggak katanya tiba-tiba gitu, kayaknya ya emang nggak akan ada ya. Itu kenapa kita harus usaha gitu. Jadi aku emang siang malam sama suami ya kerja gitu Teh. Siang malam kerja, anak-anak tidur kita kerja juga gitu. Jadi jatuh sih enggak, tapi ya kita setiap hari berdarah-darah. Gitu. Kalau dalam ilmu bisnis berarti Teteh sama suami ini nggak punya mentor ya Teh, jadi memang benar-benar riset sendiri ya Teh? Iya, riset sendiri. Jadi
dari awal banget sampai sekarang tumbuh seperti ini selama kurang lebih berapa tahun ya Teh? 6 tahun ya? 6 tahun lah. Itu tuh bener-bener hasil formula suami aku Teh. Gitu, Masya Allah. Ya, diskusi berdua tapi lebih banyak suami aku yang punya ide gitu. Jadi kita tidak pernah misalkan ikut seminar apa itu belum pernah sih. Tapi bukan berarti anti mentor atau gimana, enggak, tapi lebih ke karena suamiku lebih seneng ngulik sendiri aja gitu. Untuk ngejaga spirit untuk terus menjalani bisnis ini gimana tuh Teh caranya? Biasanya kan ada itu yang emang dia ikut komunitas supaya saling menguatkan gitu. Nah kalau Teteh sama suami gimana Teh? Kalau untuk sekarang yang bisa kegapai ya, kejangkau gitu kan, cuman teman-teman di ITB aja, teman-teman bisnis di ITB. Itu juga kadang-kadang kebuka, kadang-kadang enggak tuh WA grupnya. Karena kebetulan kan anak-anak masih kecil ya Teh. Masih paling gede aja sekarang usianya kan 7 tahun. Habis 7 tahun 6 tahun. Habis itu 4 tahun. Habis itu 2 tahun. Yang terakhir sekarang masih 8 bulan. Jadi benar-benar wow, Masya Allah. ya, jadi dengan suami itu emang justru kita tantangannya itu gimana caranya biar tetap jalan bisnis sambil ngurus anak yang masih kecil-kecil ini. Jadi bahkan kadang kita tuh nggak terlalu muncul ke permukaan ya. Teteh untuk Zoom, untuk sekarang aja Zoom ini tuh aku ya lumayan lah gitu kan, kayak suami pegang anak-anak 5 di luar itu kan kalau heboh gitu. Iya. Jadi kayak gitu sih sejauh ini itu support dari teman-teman yang ada di teman-teman bisnis di ITB itu sangat-sangat membantu juga sih, sangat membantu untuk lebih semangat, banyak ilmu gitu sih Teh. Tapi untuk komunitas lain belum, karena bukannya nggak mau, sebenarnya mau tapi waktunya aja belum memungkinkan, mungkin kalau anak-anak udah agak gedean ya gitu. Aku dan suami juga tidak terlalu muluk-muluk ya untuk bisnis ini gitu, karena kita pikir kita anak-anak masih kecil gitu kan. Jadi yang penting tuh bisa jalan aja dulu lah gitu, dua-duanya bisa jalan dengan baik dulu gitu. Walaupun sebenarnya Masya Allah sih semakin ya, kalau aku ngerasanya semakin aku pegang nih Teh anak-anak ya, aku fokus gitu ke anak-anak, terus itu tuh justru malah semakin lancar proses produksi, bisnis dan lain sebagainya itu malah makin lancar. Aku sih ngerasanya gitu. Oh iya, Masya Allah. Iya, tapi ketika misalnya aku lebih banyak di luar, lebih banyak ngurusin bisnis misalnya, anak-anak terlantar ya, sama terlantar lah istilahnya mah, terlantar gitu kan. Itu tuh malah aku sih ngerasanya malah mandek justru biasanya. Malah gitu. makin banyak kerjaan gitu ya, malah semakin banyak yang harus dikerjain, harus dikontrol gitu ya. Iya gitu, malah kayak gitu. Mungkin itu disebutnya titik pasrah kali ya. Ya Allah, saya serahkan urusan kerjaan, misalnya lagi banyak banget gitu kan kerjaan di kantor, tapi anak-anak butuh kita gitu. Saya serahkan urusan kantor, ya Allah tolong bantu handle atau gimana gitulah, berdoa sama Allah. Akhirnya justru malah lebih lancar gitu Teh, daripada aku menggebu-gebu banget ngurusin urusan kantor itu. Gitu, Masya Allah. Apa yang membedakan Teteh dari awal memulai bisnis sampai sekarang dari segi visi misi gitu? Apakah ada perbedaannya? Kalau misalnya waktu SMA itu, waktu kuliah, waktu SMA sebelum nikah itu kayak jatuhnya kayak cuman main aja karena hobi gitulah ya. Mengurus panti asuhan emang ingin membantu, tapi kan kalau kalau mahasiswa bisa bantu apa sih, cuman paling bantu tenaga, bantu ngajar yang gitu-gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih lebih beneran di lapangan, aku berjuang di lapangannya gitu kan. Kalau sekarang gitu bedanya sama dulu sih gitu. Jadi kayak sekarang itu bener-bener kan orang-orang yang perlu orang-orang yang terlibat pekerjaan dengan akunya juga beneran ada gitu. Sampai kan kadang aku suka berpikir, ya kalau misalnya aku tidur-tiduran nih, santai-santai, lah itu gimana nih tim jahit aku, mereka punya anak istri gitu loh. Itu gimana nih, aku nggak boleh gitu, nggak boleh misalnya terleha-leha atau gimana, nggak boleh gitu. Jadi lebih ke arah situ sih kalau sekarang gitu. Bedanya dengan dulu sebelum punya bisnis, mungkin
ya lebih ke karena ya ingin membantu aja. Kalau sekarang mah justru harus lebih serius gitu. Aku ngerasanya harus lebih serius untuk bisa berjuang bersama-sama gitu sama yang lain. Karena aku juga butuh mereka kan, mereka butuh aku juga butuh mereka. Jadi gitu sih intinya. Sekarang aku mau tanya goals-nya saya untuk 5 tahun yang akan datang apa Teh? Sebenarnya kalau misalnya aku pribadi sih ya Teh, suka banyak kan teman-teman ataupun misalkan tiba-tiba ada komunitas apa yang ngundang gitu ya Teh ya. Teteh atau suami mau nggak jadi pembicara atau gimana gitu. Sebenarnya selama ini aku merasa selalu menolak ya Teh ya. Karena ini kayaknya aku pertama kali deh ini juga ngobrol sama orang lain itu kayaknya baru pertama sama Teteh ini sekarang gitu kan. Oh gitu. Sebelumnya tuh pernah baru 2 kali kayaknya 2 kali sampai sekarang. Nah itu tuh sama suami suka rada-rada bingung tuh karena kita bener-bener apa ya yang itu dia tadi kan kita meracik sendiri formula bisnisnya kayak gimana. Jadi tuh kayak aku takutnya orang tuh kayak malah jadi bingung atau malah ikut aneh sih gitu loh Teh. Karena bener-bener nggak yang lazim banget seperti orang kebanyakan yang harus misalkan ikut mentor ini harus begini, copywriting harus begini nggak kayak gitu Teh. Bahkan endorse aja tuh aku kok nggak pernah gitu loh Teh. Oh gitu, Masya Allah. Tapi kan lancar ya Teh ya. Alhamdulillahnya gitu. Kalau aku sih ngerasa kayak gitu. Jadi ya gitu ya itu mah intronya gitu ya. Jadi terus kemudian kalau misalnya ditanya goals dan segala macam, jujur aja tuh kayak semuanya tuh mengalir aja sih kalau aku dan suami ya semuanya. Goalsnya saya pengen seperti apa yang jelas emang aku dan suami punya cita-cita pengen membuat minimal punya 5 lini usaha gitu yang suatu saat bisa aku dan suami berikan ke anak-anak satu gitu, dilanjutkan oleh anak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi mungkin salah satunya mungkin ini ada saya ini mungkin salah satunya gitu. Kalau goals dari saya sendiri ya aku berharap goals kita sih sebenarnya nggak muluk-muluk, pengennya usaha ini adalah usaha yang tahan banting sampai ke generasi selanjutnya gitu. Jadi bertahan sampai generasi anak-anak aku atau ke selanjutnya gitu. Jadi nggak muluk-muluk lah. Pokoknya intinya itu aja karena tujuan kita membangun usaha ya salah satunya supaya mungkin anak-anak nanti bisa pegang satu-satu lah gitu. Pengennya gitu sih Teh. Jadi aku dan suamiku berharap anak-anak bisa lebih fokus untuk mencari ilmu gitu kan, mencari ilmu agama, mencari ilmu dunia juga gitu. Kalau urusan ininya insya Allah kita siapin gitu. Sebenarnya gitu sih kalau tujuan kita berdua. Jadi goalsnya itu bisa tahan banting sampai generasi selanjutnya lah. Jadi itu yang kita kejar. Gimana bisa bertahan terus gitu di dunia perbisnisan ini gitu. Bisnis-bisnis yang kita bangun. Terakhir nih Teh, aku minta tips dari Teh Uci untuk teman-teman Cubi semua supaya bisa lancar bisnisnya, supaya menyemangati para pebisnis pemula juga gitu. Kalau dari aku dan suami sih pada prinsipnya, jadi sebenarnya awalnya dulu aku tuh ada salah satu teman tuh di ITB juga. Jadi beliau tuh bilang katanya, aku tuh nggak tahu ya katanya, semakin aku terlalu banyak terlalu ambisius katanya, terlalu ambisius siang malam kerja segala macam, tapi aku misalkan ibadahnya nggak bagus, hasilnya tuh B aja katanya gitu. Terus tapi ketika aku justru mendekatkan diri katanya, bagusin ibadah, bagusin sholat, terus karyawan juga diajak untuk sholat berjamaah dan lain sebagainya itu katanya, justru kok semuanya malah lebih lancar ya kata dia tuh gitu Teh. Waktu itu pernah ada diskusi di grup, beliau bilang kayak gitu. Terus beliau juga lagi hijrah ya dari riba katanya, lagi berusaha hijrah dari riba. Dan justru katanya malah kok semakin lancar ya kata dia gitu.
Terus akhirnya aku tuh megang banget ya perkataan beliau itu tahun 2016 atau 2016 kalau nggak salah. Beliau ngomong kayak gitu tuh, itu tuh ngena banget di hati. Sampai akhirnya aku dan suami tuh punya mindset seperti ini, bahwa nggak perlu khawatir masalah rezeki. Rezeki itu dari Allah udah ada takarannya. Yang harus kita khawatirkan itu, kita mau bawa amal apa nanti ke akhirat gitu. Kalau masalah rezeki di dunia mah semua nggak ada gitu orang yang nggak Allah atur gitu rezekinya. Udah pasti kok kamu rezekinya sekian, sampai kamu meninggal itu kamu punya rezeki sekian kayak itu. Jadi kenapa harus bingung masalah itu ya, ngurusin masalah itu, sementara untuk urusan yang lebih penting, untuk urusan akhirat malah jadi terbengkalai gitu. Nah, dari situ aku sama suami lebih slow sih Teh. Aku slow itu dalam artian bukan nggak ikhtiar ya, tapi lebih apa ya, maksudnya lebih santai aja gitu, lebih tenang, ya, lebih ngalir, lebih tenang ya, lebih tenang, lebih ngalir suasananya itu kayak gitu. Jadi menurutku sih, dan aku emang mengalami juga ya, dan pas aku sharing dengan teman-teman yang lain juga rata-rata emang ngalamin juga ketika terlalu menggebu-gebu gitu sampai lupa sampai mengabaikan misalkan ibadah, mengabaikan Allah misalkan gitu ya, saking menggebu-gebunya mengejar bisnis, itu justru malah mandek atau be aja gitu. Biasa aja gitu hati, tapi ketika justru malah kita mendekat banget sama Allah, mendekati banget gitu kan, kayak benerin sholat, terus memperbaiki hubungan dengan suami itu loh Teh, terus memenuhi hak-hak anak gitu ya, aku ngerasa malah lancar gitu, segala sesuatunya dibikin lancar. Jadi intinya gitu sih, makanya sekarang ini santai aja lah, ya Allah semuanya udah diatur sama Allah gitu. Jadi berdoa tetap, ikhtiar tetap, tapi jangan sampai lupa gitu bahwa itu sih gitu sih Teh. Dan itu juga banyak sih yang ngalamin ya kayak hal kayak gitu. Pas aku sharing juga, oh iya bener loh katanya, gitu kejadiannya kayak gitu. Jadi intinya untuk para pebisnis pemula ya, termasuk aku juga, kalau 6 tahun sih masih pemula ya Teh jatuhnya. Pokoknya tuh kayak apa ya, kalau aku juga mikirnya kata Allah ya, apa ya, di hadisnya itu kan, kalau kita menolong agama Allah, menolong sesama manusia ya, pokoknya intinya kita menolong orang lain, ya kita akan orang lain, ya, memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi udahlah kayak gitu aja lah gitu, nggak usah neko-neko banget lah hidup mah gitu, kalau mau ditolong sama Allah udah gitu sih sama kayak gitu. Semisalnya ini tips kali ya, semisal ada orang datang ke kita, misalkan orang minta pertolongan datang ke kita, kadang aku yang terbatas dari segi waktu ya Teh, punya anak banyak, itu kan kerjaan kantor, ngurus karyawan juga lumayan. Kadang aku suka agak-agak risih kan, misalnya ada orang datang minta bantuan ABCDE gitu kan. Terus sama suami suka diingetin, lah orang ini datang ke kita tuh atas izin Allah loh, Allah yang datengin dia ke sini, masa kamu mau nolak gitu, suka kayak gitu kan. Jadi aku oh iya, inget lagi gitu. Akhirnya ya gitu aja lah intinya mah, kalau urusan ya bukan cuma bisnisnya, itu mah untuk urusan hidup kita sehari-hari juga gitu. Dan aku ngerasa Teh, apa ya, aku ngerasa bisnis ini berjalan, maksudnya aku dan suami tuh nggak pinter-pinter banget deh kayaknya ngurus ini bisnis gitu ya. Itu tuh lebih ke karena kebanyakan masih pertolongan Allah aja sih menurut aku gitu. Bisnis ini bisa tetap jalan kayak gitu, kayak misalkan apa yang aku targetkan, misalkan aku pengen nih produk lebaran aku terjual misalkan 50.000 pieces ya Teh, lebaran kemarin. Ya itu alhamdulillah Allah kabulkan gitu. Dan itu tuh apa ya, dan aku merasa sepertinya campur tangan aku dan suami tuh nggak terlalu banyak, ini mah bener-bener pertolongan Allah aja gitu. Mungkin nggak tahu karena doa orang lain yang kita bantu atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas aku merasa bisnis ini jalan sampai sekarang ya
bukan karena aku dan suami gimana-gimana, tapi lebih karena itu mah udah dari Allah emang dikasih gitu. Iya. Makanya teh kalau misalnya ada orang-orang nih yang pengen undang aku atau suami, kita pernah diundang sama ITB gitu ya, sama ITB, wirausaha ITB gitu waktu itu. Terus aku sama suami tuh kayak bingung, kita takutnya tuh malah karena kita terlalu takutnya tuh malah jadi membingungkan. Apa sih dikit-dikit minta sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah, padahal emang kita gitu ngelakuinnya dengan cara kayak gitu loh teh. Makanya aku sering banget untuk menolak untuk misalnya ada ajakan untuk jadi pembicara atau apa gitu. Aku sama suami, kayaknya kita nggak tahu deh ya, soalnya kita juga mau ngomong apa nggak tahu. Iya, sampai ada seorang teman aku yang dia udah sebulan itu dia habisin uang sampai ratusan juta teh untuk ikut seminar. Dia pernah ikut seminar yang puluhan sampai ratusan juta gitu seminar. Terus dia juga setiap bulan endorse kemana-mana gitu. Dia tuh sampai bingung, kok bisa ya kamu ngejalanin bisnis kayak gini? Katanya gitu teh. Terus kita juga, ya bisa sih, bisa-bisa aja sebenarnya gitu. Dan dia tuh sampai sekarang dia selalu nanya, ini gimana caranya supaya kayak gini? Dan bagi dia tuh gak masuk logika dia gitu. Masa bisa ya kayak gitu? Kayak masa bisa kamu gak endorse katanya gitu. Bener-bener gak pernah endorse, gak pernah gitu, gak pernah gimana ya? Bukannya gak mau, tapi emang yang pertama belum ini aja, belum butuh sih sebetulnya. Mungkin belum butuh juga ya teh. Dan ya udahlah, apa sih namanya, kalau aku juga mikirnya kalau misalnya harus endorse kan harus aku cek dulu ya teh ya, misalnya kayak kalau endorse ke si ini tuh itu hasilnya gimana. Biasanya itu kan ada ya biasanya data-data yang bisa kita cek dulu kan. Nah aku tuh belum sempat gitu ngelakuin itunya. Harus ke siapa endorse-nya itu tuh belum ngelakuin gitu karena emang belum sempat gitu. Kayak gitu sih. Jadi Masya Allah, makasih banyak. Jazakillah khair ya, Teh Uci udah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan rush hour nih pagi-pagi. Sama-sama heboh ya, mama. Sama-sama heboh ya. Kayaknya salah jadwal ya, harusnya jam berapa ya Teh? Apa anak-anak tidur ya? Nah itu tidurnya juga nggak tentu ya Teh. Iya. Mungkin harus tengah malam gitu. Iya kayaknya. Masya Allah. Jazakillah khair ya Teh udah menyempatkan waktu untuk sharing di Cubit Media. Semoga ilmu yang di-sharing, pengalaman yang sharing itu bisa bermanfaat buat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, makasih banyak ya Teh. Izin Sama-sama pamit ya. Teh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.